Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali anak-anak Ibu kelas 8. Oke, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang barisan dan deret aritmetika ya. Sesuai yang sudah kalian catat kemarin, untuk hari ini kalian cukup menyimak penjelasan dari Ibu. Oke. Langsung saja akan kita bahas tentang barisan dan deret aritmetika ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah tahu perbedaan antara barisan dan deret itu apa ya. Bisa dilihat lagi nanti di materi sebelumnya ya, bahwa barisan itu menunjukkan suku-suku pada suatu pola bilangan. Kalau deret itu menunjukkan jumlah bilangan gitu ya, jumlah bilangan pada pola barisan bilangan gitu ya. Oke, lanjut aja. Ya, oke. Apa itu barisan aritmetika? Jadi di sini dijelaskan bahwa barisan aritmetika adalah pola bilangan yang memiliki beda yang sama antar suku atau ditambah bilangan yang sama di setiap sukunya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu dengan pola bilangan di mana beda di antara suku ke-1 ke suku kedua, kemudian antara suku kedua dengan suku ketiga, kemudian suku ketiga dengan suku keempat, dan seterusnya. Kalau memiliki beda yang sama, itu berarti disebut dengan barisan aritmetika gitu ya. Jadi selalu bertambah dengan angka yang sama di setiap sukunya. Ya, boleh bertambah dengan yang positif atau boleh bertambah dengan yang negatif gitu ya. Jadi itu untuk barisan aritmetika. Oke, kemudian di sini akan Ibu kasih contoh ya, ada 2 contoh nanti yang Ibu kasih hari ini. Untuk contoh yang pertama bisa kalian lihat di situ ada pola bilangan 3, 5, 7, 9 dan 11 dan seterusnya. Ya, jadi barisan aritmetika itu tidak terhingga ya. Nah, di situ bisa kalian lihat suku pertamanya 3, kemudian suku keduanya 5 dan seterusnya. Nah, pada pola bilangan ini selalu bertambah 2 di setiap sukunya ya. Bisa kalian lihat di situ ya. Dari 3 ke 5 itu kan bertambah 2. Kemudian dari 5 ke 7 bertambah 2. 7 ke 9 bertambah 2. 9 ke 11 bertambah 2 dan seterusnya. Jadi selalu bertambah 2 di setiap sukunya. Nah, kemudian dari barisan tersebut diketahui bahwa A-nya nanti dalam aritmetika itu kita kenal beberapa simbol ya. Ada A, kemudian ada B, ada UN, kemudian ada N. Nah, dari pola bilangan itu diketahui bahwa A-nya itu suku pertama ya. Jadi kalau A itu berarti U1 atau yang biasa kita sebut dengan suku pertama, yaitu 3. Dari pola bilangan itu kita ketahui bahwa A-nya adalah 3 ya, suku pertamanya adalah 3. Kemudian B-nya, B itu apa? B itu adalah beda. Di mana beda bisa kita cari dengan cara U2 dikurangi U1. Ya, di situ diketahui bahwa U2-nya 5, U1-nya 3 sehingga beda pola bilangan itu adalah 2 gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan beda itu tidak selalu U2 dikurangi U1 ya. Bisa juga U4 dikurangi U3 boleh. Kemudian atau U3 dikurangi U2 boleh, sama aja. Tidak selalu U2 dikurangi U1 ya. Yang penting suku yang berurutan yang harus dikurangin. Oke, jadi dari barisan ini kita ketahui bahwa suku pertamanya adalah 3, kemudian bedanya adalah 2 gitu ya. Nah, dari pola barisan ini, maka pola barisan aritmetikanya disebut pola barisan aritmetika naik ya, karena memiliki beda yang positif. Jadi angkanya selalu bertambah ya, naik dari kecil ke besar. Itu berarti polanya pola naik ya. Bertambahnya dengan yang bilangan positif gitu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini Ibu contohkan pola bilangannya adalah 35, kemudian 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Nah, bisa kalian lihat di situ bahwa pola bilangan ini selalu bertambah min 5. Ya, bertambah dengan bilangan negatif yaitu negatif 5 di setiap sukunya ya, dari besar ke kecil, semakin kecil gitu ya, sehingga pola barisan aritmetikanya ini disebut pola barisan aritmetika turun
Ya, kenapa pola barisan turun? Karena memiliki beda yang negatif gitu ya. Jadi besar ke kecil berarti turun. Nah, kemudian dari barisan ini maka diketahui bahwa A atau U1-nya suku pertamanya adalah 35. Jadi bisa dilihat di situ pola bilangannya suku pertamanya adalah 35. Kemudian B-nya atau bedanya adalah min 5 gitu ya. Bisa dari 30 dikurangi 35 boleh. Kemudian 25 dikurangi 30 boleh, sama aja ya. Jadi bedanya adalah negatif 5. Jadi itu untuk contoh-contoh pola bilangan aritmetika. Ya, jadi selalu bertambah dengan bilangan yang sama. Oke, selanjutnya kita akan menentukan suku ke N pada barisan aritmetika ya. Di sini Ibu kasih rumusnya bahwa untuk menentukan rumus suku ke N barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Jadi nanti kalau dalam matematika kalian ketemu tanda titik itu berarti artinya kali ya, diingat-ingat. Tanda titik itu artinya kali dalam matematika. Oke, bisa kita lihat di situ keterangan rumusnya bahwa UN itu adalah suku ke N, kemudian A-nya itu adalah suku pertama atau U1, B itu adalah beda, kemudian N-nya adalah suku yang ditanyakan ya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah suku ke-30 berarti N-nya 30 gitu. Ditanyakan suku ke-25 berarti N-nya 25. Nanti kita akan kasih contoh penggunaan rumusnya. Oke, selanjutnya ada deret aritmetika. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa kalau barisan itu menentukan besar suku ke N. Kalau deret aritmetika itu menentukan jumlah suku ke N. Jadi dijumlahkan semua bilangannya sampai suku ke N. Ya, jadi deret aritmetika adalah jumlah bilangan aritmetika sampai suku ke N ya. Jadi tambah, ditambah, ditambah gitu ya. Kemarin tandanya menggunakan tanda penjumlahan. Nah, di situ rumusnya adalah bahwa Sn itu sama dengan setengah dikali N dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Jadi nanti kalau ada tanda kurung itu menandakan bahwa yang di dalam kurung itu artinya harus dihasilkan dulu. Ya, bahwa pengerjaan operasi hitung itu kalau di dalam kurung pasti harus diselesaikan dulu. Gitu ya. Nah, di situ diketahui bahwa Sn itu adalah jumlah suku ke N. Jadi bedanya tadi kalau yang pertama UN itu adalah suku ke N, kalau Sn itu adalah jumlah suku ke N, gitu ya. Nah, kita kasih contohnya. Oke, di sini ada contoh soal. Misalnya diketahui barisan bilangan 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya. Kemudian kamu disuruh menentukan yang pertama suku ke-30. Artinya berarti U30. Kemudian yang B ditanyakan jumlah suku ke-30. Berarti yang ditanyakan adalah S30 gitu ya. Jadi yang pertama menentukan UN, yang kedua menentukan SN. Oke, bisa kalian lihat di situ ya bahwa pola bilangan yang terbentuk adalah pola bilangan aritmetika. Dilihat di situ. Dari 5 ke 9 itu kan bertambah 4. Dari 9 ke 13 bertambah 4. Kemudian dari 13 ke 17 juga bertambah 4. Jadi selalu bertambah 4 di setiap sukunya. Sehingga pola bilangan ini disebut dengan pola bilangan aritmetika. Nah, kemudian untuk pembahasannya, tadi sudah kita bahas bahwa diketahui dari barisan bilangan yang tadi ya, bahwa suku pertamanya adalah 5, kemudian bedanya bisa kita cari dengan cara suku kedua dikurangi suku ke-1, 9 dikurangi 5 berarti 4, kemudian N-nya 30 karena yang ditanyakan adalah besar suku ke-30. Jadi N-nya sama dengan 30. Oke, kemudian yang ditanyakan tadi adalah A-nya menentukan U30, kemudian B-nya menentukan S30. Oke. Langsung kita jawab. Yang pertama, rumus suku ke N. Tadi sudah kita tulis bahwa UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, tinggal kita masukkan di rumus itu apa yang sudah tadi kita ketahui ya. U30 sama dengan A-nya 5, kemudian N-nya 30, kita masukkan ke dalam kurung 30 dikurangi 1, kemudian B-nya
4. Nah, yang di dalam kurung kita hasilkan dulu jadi 29. Jadi 5 ditambah 29 dikali 4. Nah, perkaliannya kita hasilkan dulu, jangan sampai 5 ditambah 29 dulu, jangan ya. Jadi perkaliannya kita hitung dulu, hasilnya 116, baru hasilnya ditambah 5. Nah, jadi besar suku ke-30 adalah 121, gitu ya. Kemudian yang B, menentukan jumlah suku ke-30. Tadi rumusnya adalah setengah N dikali 2A plus N min 1B. Ya, sama seperti tadi, tinggal kita masukkan aja apa yang sudah diketahui. Setengah dikali 30, 15 ya. Kemudian 2A berarti 2 dikali suku pertama. Suku pertamanya 5, berarti 2 kali 5, 10. Kemudian 30, N-nya 30 tadi ya, 30 dikurangi 1, kemudian dikali 4. Nah, dah tinggal kita hitung semuanya yang di dalam kurung dihasilkan dulu ya. 10 ditambah 29 dikali 4 dulu, baru hasilnya ditambah 10. Yang di dalam kurung semuanya dijumlahkan dulu, 126, kemudian baru dikalikan 15. Nah, artinya jumlah suku ke-30-nya adalah 630. Jadi semua bilangan ya dari U1 sampai U30 itu dijumlahkan semuanya akan menghasilkan 630. Itu kalau yang B. Kalau yang A tadi adalah besar suku ke-30. Beda ya. Yang A tadi adalah besar suku ke-30 adalah 121. Ya, kalau yang B jumlah suku sampai ke 30. Dari suku pertama sampai suku ke-30 adalah 630. Oke, itu untuk contoh menentukan besar suku ke N dan jumlah suku ke N. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh ya. Di situ ada barisan berikut, manakah yang merupakan barisan aritmetika. Nah, jadi di situ Ibu kasih 4 pola bilangan. Mana aja yang merupakan barisan aritmetika? Nah, bisa kita lihat di situ ya, tadi bahwa barisan aritmetika itu adalah suatu barisan yang selalu bertambah dengan bilangan yang sama di setiap sukunya. Dari pola yang pertama dari 2 ke 4, kemudian 4 ke 8, 8 ke 16 itu bukan aritmetika. Kenapa? Karena memiliki beda yang tidak sama ya. Dari 2 ke 4 itu kan bertambah 2. Dari 4 ke 8 ditambahnya 4, berarti kan beda ya. Makanya itu bukan aritmetika. Kemudian pola yang kedua disebut aritmetika karena memiliki beda yang sama, yaitu 7. Ya, memiliki beda 7 di setiap sukunya. Kemudian contoh yang ketiga juga sama, itu adalah bilangan aritmetika karena memiliki beda min 10 di setiap sukunya. Itu turun ya. Yang kedua tadi aritmetika naik, kalau yang ketiga aritmetika turun. Kemudian yang terakhir ini bukan aritmetika ya, karena tadi sudah tahu alasannya kenapa, karena bedanya tidak sama gitu ya. Nah, itu kalau misalnya jadi kamu harus tahu beda aritmetika dengan yang bukan aritmetika. Kenapa harus tahu? Karena nanti berkaitan dengan rumus yang akan kalian gunakan. Kalau misalnya di situ adalah barisan aritmetika, berarti rumus UN dan SN-nya pakai yang sudah tadi sebelumnya dijelaskan gitu ya. Oke, terima kasih ya. Nah, untuk hari ini cukup itu aja. Semoga bisa dipahami dan silakan dipelajari berulang-ulang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.